Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu Dr. Umi Zulfa dan rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan makalah yang berjudul Kerangka Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen. Latar belakang masalah. Tidak dapat dipungkiri, dunia bisnis dalam era global ini dihadapkan pada proses perubahan yang begitu cermat dan rumit. Untuk itu, kebutuhan akan perubahan yang dinamis dalam berbagai hal seperti visi, misi, tujuan, dan sistem berpikir menjadi hal pokok yang harus dimiliki perusahaan. Dalam konteks organisasi belajar, setiap individu organisasi bisnis harus memiliki komitmen dan kapasitas untuk belajar pada setiap tingkat apapun dalam perusahaannya. Dengan kata lain, setiap pekerjaan harus mengandung unsur pembelajaran yang semakin aktif, sehingga manajer dia bisa bersama karyawan seharusnya terdorong untuk selalu melakukan kajian dengan menghasilkan gagasan-gagasan baru dan mengkontribusikannya pada perusahaan. Sikap manajer yang mungkin selama ini begitu toleran terhadap setiap kesalahan karyawan, manajer patut dirubah. Manajer harus mengambil posisi untuk mencegah terjadinya resiko besar dari suatu kesalahan kerja. Memang suatu keberhasilan biasanya didasarkan pada kegagalan yang pernah dialaminya, namun manajer harus mengevaluasi setiap kegagalan dan melakukannya evaluasi diri. Fungsi manajer adalah lebih sebagai peneliti dan sekaligus perancang ketimbang hanya sebagai penyedia. Dalam hal ini, manajer harus mendorong para karyawan untuk menciptakan gagasan baru sekecil apapun dan mengkomunikasikan gagasan tersebut ke karyawan lain. Selain itu, hendaknya manajer mendorong karyawan untuk mengerti keseluruhan pekerjaan dan permasalahannya, membangun visi kolektif dan bekerjasama mencapai tujuan perusahaan. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian tujuan dan sasaran manajemen? Yang kedua, apa saja prinsip manajemen? Yang ketiga, apa yang dimaksud tugas dan pekerjaan manajemen? 4. Apa saja keterampilan manajemen? 5. Bagaimana tanggung jawab sosial? Tujuan pembahasan masalah ini: 1. Untuk mengetahui apa pengertian tujuan dan sasaran manajemen. Kedua, untuk mengetahui apa saja prinsip manajemen. Ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud tugas dan pekerjaan manajemen. 4. Untuk mengetahui apa saja keterampilan manajemen. 5. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial. Pembahasan. A. Tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan diinginkan harus dirumuskan dengan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Tujuan yang diinginkan itu harus wajar, rasional, ideal, dan cukup menantang untuk diperjuangkan dan dapat dicapai oleh orang banyak. Tegasnya, tujuan uang diinginkan itu harus ditetapkan supaya perencanaan itu tidak mengambang. Pengertian tujuan dan sasaran manajemen menurut Terry mengumumkan bahwa tujuan adalah sasaran manajerial tujuan yang melukiskan skup yang jelas serta memberikan arah pada usaha-usaha seseorang manajer. Sedangkan Wilson mengatakan tujuan adalah pusat perhatian atau area of concern. Sampai sejauh mana atau bidang-bidang atau pusat perhatian itu dapat direalisasikan pada waktu tertentu ditentukan oleh pikiran, kemampuan yang dimiliki, dan hasil yang hendak dicapai. Organisasi secara keseluruhan pasti mempunyai tujuan. Kemudian departemen atau bagian dari organisasi juga mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan bagian organisasi harus menunjang tujuan organisasi secara keseluruhan, meskipun tujuan masing-masing bagian berbeda satu sama lain. Prinsip manajemen. Satu, macam-macam prinsip manajemen, bahwa manajemen mempunyai peran dalam jalannya manajemen guna mencapai tujuan organisasi. Prinsip dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.
Dalam hubungannya dengan manajemen, prinsip-prinsip bersifat fleksibel dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Prinsip manajemen yang disusun oleh Harry dan Fayon. Prinsip umum manajemen atau general principle of management terdiri dari 1. Pembagian kerja atau definition of work. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. 2. Wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerja harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenangnya. Tanggung jawab terbesar terletak pada manajemen puncak. Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi terletak pada puncak pimpinannya, karena yang mempunyai wewenang terbesar adalah manajemen puncak. 3. Disiplin. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Yang 4. Kesatuan perintah atau unit of command. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang dan yang diperolehnya. 5. Kesatuan pengarahan atau unity of direction. Kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian kerja. Kesatuan pengarahan tergantung pula pada kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan kerja biasa saja terjadi adanya dua perintah sehingga menimbulkan arah yang berlawanan. Oleh karena itu perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk pelaksanaan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan. Yang 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Hal semacam itu merupakan salah satu syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang ke-7, penggajian. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam kerja. Karyawan yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam kerja. Yang 8. Pemusatan. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam satu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi atau puncak manajemen. Hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas akan menimbulkan hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak, seterusnya urutan ke bawah. 10. Ketertiban atau order. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan baik atasan maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Yang ke-11 adalah keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran terkait dengan karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Yang ke-13, prakarsa atau inisiatif. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi, dalam prakarsa
terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai. Prakarsa atau inisiatif mengandung arti menghargai orang lain, karena itu hakikatnya manusia adalah butuh penghargaan. Yang 14 semangat kesatuan atau semangat korps. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib, sepenanggungannya, sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik. Semangat kesatuan akan hadir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan semangat kesatuan atau spirit de corps. Sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan friction de corps atau perpecahan dalam korps dan membawa bencana. Yang C, tugas dan pekerjaan manajemen. Dirumuskan secara singkat, tugas-tugas seorang manajemen adalah memimpin. 1. Memimpin organisasi. 2. Mengatur organisasi. 3. Mengendalikan organisasi. 4. Mengembangkan organisasi. 5. Mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam organisasi. 6. Menumbuhkan kepercayaan. 7. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 8. Mengatasi atau mengendalikan kegiatan organisasi. 9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 10. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya. Tugas manajer adalah sebagai pemegang tampuk kepemimpinan dalam suatu perusahaan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan organisasional, meningkatkan produktivitas kerja karyawan atau pegawai dengan memberikan contoh ataupun sebuah arahan yang baik serta mempunyai gaya-gaya produktif. Gaya produktif mempunyai dua macam itu. Gaya yang pertama gaya yang efektif dan dua adalah gaya yang tidak efektif. Adapun gaya yang efektif ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah eksekutif, yaitu gaya ini mempunyai perhatian yang banyak terhadap tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Manajer seperti ini berfungsi sebagai motivator yang baik dan mau mendapatkan produktivitas yang tinggi. B atau yang kedua, pencipta pengembangan atau developer. Pada gaya ini lebih mempunyai perhatian yang penuh terhadap hubungan kerja, sedangkan perhatian terhadap tugas-tugas pekerjaan adalah minim. Yang ketiga adalah autokratis, yaitu yang baik, yaitu gaya kepemimpinan ini menekankan perhatian yang maksimum terhadap pekerjaan atau tugas-tugas dan perhatian terhadap hubungan kerja yang minim sekali, tetapi tetap berusaha agar menjaga perasaan bawahannya. Adapun gaya yang tidak efektif adalah gaya sebagai berikut. Pecinta kompromi atau kompromiser. Gaya kompromi ini menitikberatkan perhatian kepada tugas hubungan kerja berdasarkan situasi yang kompromi. Yang B, misionari, yaitu manajer seperti ini menilai keharmonisian sebagai suatu tujuan, dalam arti memberikan perhatian yang besar dan maksimum pada orang-orang dan hubungan kerja, tetapi sedikit perhatian tetapi tugas dan perilakunya tidak sesuai. Yang ketiga atau yang C, autokrat, yaitu pemimpin tipe seperti ini memberikan perhatian yang banyak terhadap tugas dan sedikit perhatian terhadap hubungan kerja dengan perilaku yang tidak sesuai. D adalah lari dari tugas atau deserter, yaitu manajer yang memiliki gaya kepemimpinan seperti ini sama sekali tidak memberikan perhatian baik kepada tugas maupun hubungan kerja. Yang D, keterampilan manajemen. Robert Cut pada tahun 1970-an mengumumkan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah sebagai berikut. A. Keterampilan konseptual skill. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi.
Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi satu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsep itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. B. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain yang disebut juga dengan keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan untuk manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Lalu yang ketiga adalah keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bakal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalkan menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan sebagainya. Yang E, tanggung jawab sosial. Menurut seorang ekonomi dan peraih Nobel Milton Friedman, bertanggung jawab utama manajer adalah mengoperasikan bisnis demi kepentingan terbaik, memegang saham, perhatian utamanya adalah keuangan. Membedakan kewajiban sosial, responsivitas sosial, dan tanggung jawab sosial. Kewajiban sosial yang merefleksikan pada pandangan klasik, pandangan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen adalah memaksimal keuntungan. Tentang tanggung jawab sosial adalah situasi di mana sebuah perusahaan terlibat dalam tindakan sosial terkena sudah kewajiban mereka untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan legal tertentu. Dua konsep lainnya, responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial, yang mencerminkan pandangan sosial ekonomi yang merupakan pandangan bahwa tanggung jawab sosial manajemen lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan dan termasuk menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Responsivitas adalah situasi di mana sebuah perusahaan terlibat dalam tindakan sosial sebagai respon terhadap beberapa kebutuhan sosial populer. Tanggung jawab sosial adalah intensi bisnis melampaui kewajiban ekonomi dan merefleksikan sosial ekonomi dari tanggung jawab sosial. Hal tersebut diasumsikan bahwa sebuah bisnis mematuhi hukum dan memperhatikan pemegang sahamnya, menambah kebutuhan etis, dan melakukan hal yang membuat masyarakat menjadi lebih baik. Organisasi secara keseluruhan pasti mempunyai tujuan. Kemudian departemen atau bagian dari organisasi juga mempunyai tujuan sendiri. Tujuan bagian organisasi harus menunjang tujuan organisasi secara keseluruhan, meskipun tujuan masing-masing bagian berbeda satu sama lain. Kondusif di dalam kehidupan organisasional, meningkatkan produktivitas kerja karyawan atau pegawai dengan memberikan contoh ataupun sebuah arahan yang baik serta mempunyai gaya yang produktif. Sebuah perusahaan bisa bertanggung jawab secara sosial tanpa mengurangi kinerja ekonomi. Akibat merebaknya tekanan politik dan sosial untuk terlibat secara sosial, manajer mungkin harus mempertimbangkan masalah dan tujuan sosial ketika mereka melakukan aktivitas perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian. Makalah yang bisa disampaikan masih jauh dari kesempurnaan, mohon bantuan dari rekan untuk memberikan tanggapan guna sempurnanya makalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.